Tangannya diginiin, taruh di belakang kepala, kemudian atur nafas. Jadi tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan. Di video kali ini aku bakal bahas terkait ulu hati kayak mengganjal, nggak enak, rasanya penuh terus. Kemudian ada juga sensasi ngap, sesak nafas pendek. Ada teman kita yang udah 6 bulan ngalamin hal ini. Ini dari asam lambung gak sih Bun? Pernah ngalamin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di malam hari ini aku kembali live ya teman-teman. Terima kasih banyak tadi yang udah hadir. Dan buat kalian yang belum hadir, semoga besok-besok bisa ikut gabung di live aku, bisa interaksi langsung atau ngobrol langsung, bertanya langsung sama aku ya. Alhamdulillah tadi live-nya itu ba'da isya, karena hari ini alhamdulillah aku menjalankan ibadah puasa. Jadi habis maghrib makan ngantuk deh, jadi nggak jadi live habis maghrib ya. Insya Allah aku akan terus rutin live untuk menyapa kalian. Jadi alhamdulillah saat ini aktivitas aku udah normal ya, seperti dulu. Buat kalian yang masih berjuang ataupun yang masih pemulihan, tetap semangat ya, pasti sembuh insya Allah. Yang penting kita ikhtiar terapkan 3P-nya, pola hidup sehat dan pola makannya diperhatikan. Emang Bunda boleh puasa? Insya Allah boleh. Kalau misalnya udah sembuh ya, udah sembuh dan gak ada sensasi, bisa dibawa puasa. Kalau aku nih teman-teman, daripada telat makan mendingan puasa sekalian. Jadi kalau puasa itu menurut aku menunya kita lebih teratur ya, menu-menunya lebih diperhatikan, dan juga makannya itu lebih teratur, jadi nggak berlebihan. Biasanya kan kalau misalnya kita nggak puasa nih, apa aja dicemilin, apalagi misalnya sambil kerja apa aja masuk. Jadi menurut aku sih lebih sehat kalau kita puasa. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan dari beberapa orang. Tadi juga ada yang nanya terkait obat cacing untuk anak 2 tahun. Jadi untuk Combantrin itu sudah ada takarannya ya, ada pada kemasannya. Untuk 2 tahun bisa diberikan 5 mili ya. Jadi tergantung usianya. Buat ibu-ibu atau mama-mama yang ingin memberikan obat cacing pada anaknya, bisa diperhatikan di kemasannya ada. Kalau aku sih pada saat itu ya, Adeva di usia 2 tahun aku memberikan Combantrin itu 5 mili. Dan Combantrin ini kan satu botol kecil ya. Kalau misalnya nggak habis, jangan diberikan lagi, itu bisa langsung dibuang aja, karena pemberian obat cacing itu 6 bulan sekali. Bunda boleh nggak nih sisanya ditaruh kulkas, nanti 6 bulan ke depan dikonsumsi lagi? No, buang aja. Nanti kalau mau dikasih lagi, beli baru lagi, kayak gitu ya. Nah di video kali ini langsung aja ya, aku bakal bahas juga pertanyaan dari salah satu teman kita. Bunda, tadi pagi aku habis kerja, tapi tiba-tiba ulu hati aku itu kayak nggak enak gitu, kayak penuh. Nah ini masalah asam lambung lagi ya teman-teman. Jadi untuk pejuang asam lambung itu menurut aku 1001 sensasi. Jadi kita tuh harus hati-hati, nggak boleh kecapean, nggak boleh telat makan. Bunda ulu hati aku sakit dan kayak penuh, kemudian kayak mual, itu karena mah. Jadi cara mengatasinya, ini pertama kita nggak boleh telat makan, kemudian makanannya itu harus dikunyah halus. Yang ketiga istirahatnya yang cukup, dan konsumsinya air putih aja, jangan kayak soda, kopi, teh, hindari dulu ya. Jadi minumnya itu air putih aja, biar bisa suam-suam kuku atau bisa yang biasa. Nah kemudian kalau misalnya kayak masih terasa penuh Bun di ulu hati, nah caranya jangan berbaring setelah makan. Biasanya kan kita itu kalau misalnya capek kerja atau habis melakukan aktivitas, habis makan tidur. Kayak aku nih tadi habis buka puasa kayak ngantuk banget, aku bilang suamiku aku mau tidur. Jangan ya, jadi aku tuh selonjoran sambil senderan aja, agar nasi itu nggak kembali lagi atau agar asam lambung kita nggak naik. Karena kalau misalnya habis makan langsung tidur, itu nanti cairan asam lambung itu kembali ke esofagus, sehingga menimbulkan sensasi lagi. Tapi Bunda, aku nggak telat makan, aku habis makan nggak langsung tidur, tapi kok ada sensasinya. Jadi cara mengatasinya, pada saat bangun tidur pagi-pagi ya, jam subuh atau misalnya 4:30 ataupun jam 5, bisa dikompres dulu sebelum makan dan minum. Jadi pada saat bangun itu langsung ke dapur, ambil air panas yang mendidih banget ya,
kemudian masukkan ke dalam botol ya atau gelas, kemudian dikompres nih perutnya, ditaruh di atas sini nih. Jadi botolnya itu diletakkan ke sini, tapi jangan ditekan banget, pelan-pelan aja di sini nih, agar yang tadinya kayak keras ataupun penuh mengganjal itu nanti langsung kayak lemes gitu. Jadi nggak bakalan kayak tegang ataupun nggak bakalan kayak penuh-penuh lagi. Lakukan secara rutin setiap hari. Kalau bisa rutininnya ya 3-5 hari, itu nanti lama-lama akan lemas atau akan kayak nggak keras lagi, nggak kencang lagi. Kemudian setelah dikompres, konsumsinya air putih ya, yang suam kuku, agar nanti enakan juga di perut, enakan di lambung. Jadi air putih itu bagus, pH-nya bagus, jadi bisa menetralkan asam lambung kita yang sering naik. Makanya nih teman-teman, kalau udah enakan nih perutnya, jangan asal makan. Karena tadi juga ada teman kita ya, namanya siapa ya, yang dari Banjarmasin, lupa, Alwin Albanjari kalau nggak salah, sorry kalau salah namanya. Dia itu udah sembuh, udah enakan perutnya, tiba-tiba makan jeruk. Jadi jeruk itu adalah salah satu buah yang wajib dihindari pejuang asam lambung. Kenapa? Karena itu dia mengandung gas. Pertama, mungkin asam. Kemudian yang kedua itu airnya banyak. Jadi biasanya kalau pejuang asam lambung, konsumsi jeruk itu pasti ada aja sensasinya, ya. Ada kayak langsung begas, sendawa, ada kayak langsung kayak perih. Jadi macam-macam. Nah, dokter aku aja nih, dia kena GERD juga, tapi udah sembuh ya. Namanya dokter pasti ada obat-obatan khusus ya, ataupun mungkin obat-obatan. Selain itu juga dia bisa terapkan pola hidup sehat, namanya dokter ya. Udah sembuh, tapi kalau misalnya dia ngelihat jeruk, ataupun dikasih jeruk, mau semanis apapun, mau jeruk Cina, mau jeruk Bali, mau jeruk dari manapun, dia nggak mau, karena katanya trauma. Dan kalau setiap dia konsumsi jeruk, meskipun udah nggak ada sensasi, udah nggak ada kayak sensasi panas atau GERD-nya muncul, dia itu tetap aja ngalamin sensasi kalau setiap habis makan jeruk. Mungkin juga dari sugestinya dia, karena trauma dengan sensasi. Makanya kalau dia lihat jeruk itu biasa aja, nggak mau, dia nggak mau nyobain, mau semanis apapun, atau mau jeruk emas atau dari manapun, itu nggak mau nyobain, karena katanya jeruk itu bisa membuat asam lambung kamu. Makanya dari situ juga aku belajar, oh iya, setiap kali aku dapat jeruk pasti aku nggak makan, aku ngasih ke anak atau ke suami, karena aku tuh juga takut. Ditambah lagi kan rasa jeruk ini kan ada yang manis, ada yang asam, ada yang kecut, dan airnya itu banyak. Jadi kalau bisa teman-teman hindari ya makanan jeruk, nggak usah makan jeruk lah, ganti buah-buahan yang lain aja, kayak gitu ya. Kecuali misalnya aku ngidam banget bun, pengen banget makan jeruk ya, tapi itu nanti takutnya sensasinya muncul lagi. Aku sih hanya sering pengalaman dan pengalaman dokter aku, karena dia pernah cerita sama aku kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ada yang juga ngalamin sensasi kayak nafas pendek, ngap udah 6 bulan. Bunda, itu kenapa ya? Jadi teman-teman, ngap atau nafas pendek itu juga dialami oleh pejuang asam lambung. Kenapa? Yang pertama, biasanya kita telat makan, jadi sensasi asam lambung itu banyak ya. Kadang panas, kadang perih di perut, kayak melilit ataupun nyut-nyutan, ngap, sesak, atau juga kecemasan itu muncul apa aja. Jadi sensasinya itu banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah ngalamin kayak ngap, nafas pendek, caranya yang pertama adalah jangan kecapean, istirahatnya harus cukup, kemudian makannya dipola ya, 2 jam sekali, makannya sering dan dikunyah halus. Jangan sampai makannya telat, karena kalau misalnya telat makan itu menimbulkan sensasi lagi, asam lambung naik ke dada, menghampiri paru-paru, itu mulai lagi kayak ngap, nafas pendek. Kemudian hindari makanan-makanan kayak micin-micinan ya, kayak gurih, asin, kemudian kecut, dihindari dulu. Kemudian juga hindari yang minyak-minyakan, karena itu juga bisa menimbulkan sensasi. Hindari konsumsi tepung-tepungan, buah-buahan pemicu juga wajib banget dihindari, karena itu juga bisa menimbulkan sensasi lagi. Nah, kalau udah ngalamin kayak gini, caranya gimana untuk mengatasinya? Nah, pertama, kontrol pikiran. Kenapa kita ngalamin ngap? Biasanya kecemasannya muncul, sensasinya muncul, asam lambungnya naik, pasti ngalamin itu. Cemas banget. Takut bun, sampai keringat dingin, karena aku pernah ngalamin ini. Jadi pertama itu tenangkan pikiran, kemudian konsumsi air putih, suam-suam kuku. Kalau lagi ada obat
lambung di rumah boleh konsumsi, tapi Bunda setiap hari. Jadi memang dari dirinya sendiri harus bisa mengendalikan pikirannya. Kalau pikiran kita udah bisa dikendalikan, itu nanti bakalan hilang perlahan-lahan sensasi itu. Kemudian kalau pada saat tidur, bantalnya ditinggiin miring ke kiri, pakaian yang longgar-longgar, balurin seluruh badannya kayak minyak aromaterapi ataupun minyak kayu putih, kutus-kutus itu bagus. Jangan kecapean, jangan begadang. Kemudian saran aku juga sering lakukan olahraga ringan. Jadi olahraga ringan itu dan latihan pernafasan. Caranya gimana? Pada saat pagi-pagi kalau misalnya lagi libur atau lagi di rumah, keluar aja nih depan rumah jam 6:30 ataupun di lapangan. Berjemur aja di panas matahari atau jalan beberapa langkah. Nggak kuat Bun, udah duduk aja selonjoran, kemudian sambil stretching, atur nafas ya. Kalau aku nih dulu kalau kayak gini ya, tangannya diginiin, taruh di belakang kepala, kemudian atur nafas. Jadi tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan, kayak gitu ya. Biasanya kan kayak tegang, dan juga biasanya pundak kita itu kayak sakit gitu. Lakukan sesering mungkin ya. Atur pernafasan, lakukan pernafasan diafragma, dan istirahatnya yang cukup, konsumsi air putihnya yang cukup, makannya jangan telat, tepat waktu. Insya Allah itu bisa membaik, bisa sembuh. Intinya pikirannya harus dikontrol. Kalau mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter. Boleh nggak Bun konsumsi kunyit? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting caranya setelah makan. Kalau aku itu konsumsi kunyit sebelum makan itu pasti menimbulkan sensasi. Jadi aku konsumsi kunyitnya dan juga jahe setelah makan ya, biasanya pagi habis sarapan atau sore habis makan malam, agar tidak menimbulkan sensasi. Dan jangan mengangkat beban-beban yang berat ya. Istirahatnya yang cukup, tidurnya juga harus cukup, agar teman-teman cepat sembuh, cepat pulih kembali seperti sedia kala. Dan makannya juga diperhatikan ya. Sayur-sayurannya juga terutama wajib menghindari sayuran-sayuran pemicu kayak kol, sawi putih, toge, labu air. Kemudian sayur-sayuran yang lainnya juga kayak jamur, itu kalau bisa dihindari dulu karena itu adalah bisa memicu ya. Jangan stres, karena kalau makin stres itu makin menimbulkan sensasi. Sering meditasi, healing, atau lakukan relaksasi ataupun yoga. Kualitas tidur sebelum tidur agar tidurnya nyenyak. Pada saat tidur pakai pakaian yang longgar-longgar, jangan kasih kena kipas ya badannya. Kipasnya pantulin ke tembok aja. Dan kalau misalnya pakai AC, angin AC-nya juga dikeatasin aja pakai selimut. Balurin badannya kutus-kutus aromaterapi sampai telapak kaki ya. Karena telapak kaki itu bisa membuat kita gampang masuk angin. Kemudian bisa konsumsi jahe, itu juga bagus ya, agar kita tuh nggak sering banyak lendir, agar juga plong. Dan balurin di bagian dadanya nih ya, dadanya balurin kayak minyak kutus-kutus itu bagus, atau minyak kayu putih atau aromaterapi. Kayak gitu sih Kak ya, saran aku. Semoga lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Jangan stres, tenangkan pikirannya, harus happy, harus healing. Karena kalau pikiran kita udah tenang, makan kita udah dipantang, istirahat kita udah cukup, insya Allah itu perlahan-lahan ya akan mengikuti untuk kesembuhan kita. Oke ya teman-teman, cukup sekian sharing kali ini. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih juga yang selalu setia menonton video-video aku. Buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat, insya Allah lekas pulih. Yang masih pemulihan juga tetap terapkan 3P-nya ya, sampai benar-benar pulih. Istirahatnya juga yang cukup, jangan begadang, hindari semua jenis makanan pantangannya. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!